Tampaknya pria ini juga ingin tahu rasanya mewek saat ditangkap, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Viral video seorang pria yang kabarnya berasal dari Aceh kecewa kepada Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19. Dalam video yang beredar, pria itu tampak tak menerima adanya virus COVID-19 di kampung halamannya. Pria itu awalnya menuding bahwa Jokowi merupakan sosok komunis yang sengaja membuat Aceh menjadi zona merah COVID-19. Kalau PKI jangan jadi jahanam kau Jokowi ya, kau jangan jadi jahanam. Kau masukkan PKI ke Aceh dengan alasan Aceh zona merah corona, kata pria tersebut. Bahkan dia mengancam Jokowi dengan berkata akan menembak kepala Jokowi jika Jokowi tak mau mundur, sambil memaki dengan menyebut nama hewan. Jokowi jangan kurang ajar, Aceh tempat saya lahir, negara saya, tanah saya. Jangan kau nak memainkan bangsa kita. Kau mainkan kau bangsa Jawa, itu hak engkau. Jangan kau permainkan umat-umat Islam yang ada di bumi Aceh. Saya sarankan kepada engkau Jokowi, laknatullah, katanya. Orang-orang seperti ini memang seolah tak pernah habis. Selalu saja ada orang yang kesurupan parah. Meski sudah banyak yang kena sikat dan diciduk, hilang satu muncul lagi yang baru. Ada yang berani tapi tidak pakai otak. Ada yang berani mungkin karena merasa aman. Misalnya pria ini, kabarnya orang ini tidak berada di kampung halamannya. Baru-baru ini pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pria tersebut. Diketahui pria berinisial M kini tengah merantau di Malaysia. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan profiling kepada pelaku. Selain itu, penyidik juga sudah mendapatkan data-data yang bersangkutan dari pihak keluarga. Dari keterangan keluarga, M rupanya sudah cukup lama merantau ke Malaysia sejak tahun 2015 lalu dan hingga kini tidak pernah lagi pulang ke kampung halamannya di Aceh. Menurut pengakuan keluarganya, pekerjaannya di sana tidak menentu alias serabutan. Keluarga juga mengaku jarang berkomunikasi dengan M. Dia terakhir menghubungi keluarganya pada awal Juni lalu. Mungkin dia berani karena berada di luar negeri sehingga merasa lebih aman kalau terjadi sesuatu. Mirip dengan si imam besar yang merasa arogan saat berada di luar negeri meski kabur dari kasus hukumnya. Tapi sebenarnya ini bukan perkara sulit jika kepolisian benar-benar mau mengusutnya. Tinggal kerjasama dengan kepolisian di Malaysia, maka pelaku akan sangat mudah dilacak dan ditangkap. Tapi sungguh salut dengan kebodohan orang ini, memaki presiden dengan sebutan nama binatang, kemudian mengancam akan menembak kepalanya jika tidak mau mundur dari jabatan. Sungguh biadab memang. Hanya berani saat tidak di negara sendiri, tapi meskipun begitu polisi jangan sampai membiarkan orang ini lolos begitu saja. Harus diusut dan dikejar sampai dapat. Bawa pulang kembali dan proses hukum biar dia rasakan sendiri apa yang telah diperbuatnya. Ucapannya sudah ngawur tapi masih berani menantang pemerintah. Entah apa kaitannya komunis PKI dengan COVID-19. Ini hanya cocok logi yang berlandaskan kebencian kepada pemerintah. Saya bayangkan nanti kalau sampai orang ini terciduk akan ada penyesalan dan minta maaf sambil mewek, lalu berusaha bernegosiasi agar tidak dilakukan penahanan, tapi cukup dengan materai saja. Ada baiknya jangan beri ampun. Mau dibilang pemerintah represif kek, lebay kek, baperan kek, kenyataannya adalah orang ini sangat bersalah dan tidak termaafkan. Tidak ada ceritanya menghina kepala negara dengan sangat kasar dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau diangkat menjadi duta kepala negara. Kesalahan seperti ini harusnya jadi masalah serius karena terkait dengan wibawa negara. Bagaimanapun caranya, wibawa pemerintah harus dijaga betul agar tidak banyak warga yang bisa memaki dan menghina seenaknya. Kuncinya hanya ada di ketegasan dan tidak ada pembiaran. Pada pelaku, jangan hanya berani maki di luar negeri, pulanglah kembali ke Indonesia dan maki presiden. Itu jauh lebih jantan dan kesatria. Kita tak tahu apa persisnya yang membuat dia sangat benci kepada pemerintah. Tapi yang model begini biasanya karena sudah terdoktrin oleh kelompok sebelah. Barangkali malah ngefans terhadap imam besar. Bisa jadi. Bagaimana menurut Anda? Anissa disarankan dukung AHY dari belakang, malah direspon dengan nada baper oleh kader PD. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Jika ada satu nama yang terbilang menyita perhatian publik, terutama bagi mereka yang menyukai pemberitaan terkait Partai Demokrat, tentulah nama Anissa Pohan, istri Ketua Umum Partai Demokrat atau PD, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, pantas dikedepankan. Meski kita lantas bisa menduga isi pemberitaan pasti ada baper-bapernya, tapi nggak apa-apalah, kita tetap bahas buat bahan obrolan di warung kopi meski cuma 20 menit, durasi yang diperbolehkan selama masa PPKM sampai 2 Agustus 2021 nanti. Anissa Pohan lagi-lagi menyita perhatian.
Setelah kader Partai Demokrat, tepatnya Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaki Mahendra Putra, bereaksi atas cuitan Eko Kuntadi yang dianggap menyentil nyonya besar Partai Demokrat tersebut. Nyonya AHY yang belum lama ini disorot karena salah mengutip ayat suci atau typo dengan sempat menyebut penomoran ayat yang tidak tepat, dikritik Eko Kuntadi lewat cuitannya seperti ini. Jika AHY mau jadi Presiden Republik Indonesia, kayaknya faktor Anissa Pohan justru bisa jadi penghambat. Saranku Anissa nggak usah mainkan peran sebagai politisi, cukup dukung AHY dari belakang. Soalnya di Indonesia ini nggak ada politisi sukses kalau istrinya pecicilan. Nah, rupanya Herzaki tadi merasa perlu memberi jawaban atas kritikan yang disebut sebagai saran dari Eko Kuntadi itu dengan berkata, Anissa Pohan pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri seseorang. Kami tidak melihat hak politik itu bisa dikecualikan darinya, apalagi hanya karena dia adalah istri AHY, ujar Herzaki seperti dilansir dari detik.com pada Senin 26 Juli. Herzaki juga sempat menyebut adanya tindakan yang mengarah pada diskriminasi karena menyebut agar Anissa Pohan tidak muncul di publik seperti dianggap sebagai warga negara kelas 2. Herzaki pantas heran mengingat nyonya AHY dikenal sangat aktif dalam kegiatan sosial seperti melalui Serikandi Demokrat dengan memberikan bantuan kepada rakyat terdampak pandemi di berbagai daerah di Indonesia. Bagian yang terakhir ini bagus juga ya, meski seingat saya kok jarang dapat pemberitaan ya terkait aksi sosial dari Anissa Pohan tadi. Semoga saya yang kurang cermat agak kurang referensi, karena seingat saya jauh lebih ramai reaksi bapernya keluarga SBY dan para kadernya dibandingkan dengan pemberitaan mengenai aksi-aksi keluarga AHY dan Partai Demokrat selama pandemi COVID-19. Jangan-jangan yang dimaksud pas adegan seorang ibu berbaju merah itu ya? Itu loh yang disindir Denny Siregar di akun medsosnya karena merasa justru seperti kegiatan pencitraan, lawang yang dibantu satu orang tapi bawa rombongan seperti orang mau pergi kondangan rame-rame. Postingan yang lantas juga dianggap baper oleh kader Partai Demokrat seperti cuitan Eko Kuntadi tadi. Kembali ke Anissa, sebenarnya tak ada yang mau mencegah atau melarang Anissa Pohan buat berpendapat, perang opini atau sesekali keluarin meme yang menyindir orang tertentu selama tidak berunsur fitnah atau mengarah pada dugaan pencemaran nama baik. Siapa juga yang menganggap nyonya AHY sebagai warga kelas 2 hanya karena kebetulan dia seorang wanita? Sekali lagi nggak ada yang bilang begitu. Mungkin Bang Eko Kuntadi cuma kasihan kalau nanti Mbak Anissa jadi lebih sering baperan seperti yang sudah-sudah terkait reaksinya di media sosial, terutama Twitter. Nanti kalau sampai sakit lagi bagaimana Mbak? Kasihan sang suami, seperti kehilangan separuh dukungan kalau dirimu sedang nggak fit karena imunitas menurun gara-gara kebanyakan Twitteran. Almira nanti kalau protes bagaimana? Karena merasa maminya lebih aktif di media sosial daripada mendampingi dirinya. Nanti kalau jadi lebih sering marah-marah, kasihan juga adik itu. Kalau boleh kasih saran main-main ke Solo Mbak, ngobrol sama istrinya Mas Gibran, terus dengerin ceritanya terkait aktivitas hariannya sebagai ibu wali kota Surakarta. Jangan langsung ketemu sama Ibu Iriana, nanti Mbak Anissa terkaget-kaget karena nggak bisa mengikuti cara beliau bersikap sebagai ibu negara. Masih jauh levelnya. Kok malah terkesan memanas-manasi sih? Nanti ada yang baper lagi, bisa repot nih. Sudah, saya akhiri saja kalau begitu, sambil mengharapkan agar Mas AHY bisa menguatkan sang istri karena postingan salah ayat yang kadung viral itu rasanya tak akan cepat berhenti mengundang sindiran dan candaan dari warga plus 62. Meski saya yakin efek dari perkara yang satu ini tetap tidak akan sedahsyat obrolan soal Candi Hambalang yang mangkrak itu. Hambalang lagi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?